kita berdoa bersama-sama. Pray for Jakarta. Dukunglah kebahagiaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Asa Roma kita tu pertanyaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Walaupun di tengah keberagaman, kami mau saling berbagi. Kami percaya kota kami dilawat oleh Tuhan. Turunlah damai Allah, turunlah shalom Allah, turunlah kuasa Allah atas kota Jakarta. Kami bersyukur atas perkenanmu, atas kami umatmu, boleh dipersekutukan di sana di Kabupaten Bandai. Oh Tuhan Yesus, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau buat menjadi Injil yang terbuka bagi kota Jakarta ini ya Bapak. Tiga tahun menderita sakit paru-paru, tumpah darah, dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus yang telah nyata. Tuhan Yesus telah menyembuhkan, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Maka kau akan seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan dan tepat pada sasaran. Kebangkitan, kebangunan terjadi lewat kehidupanmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat sedang terjadi pada saat ini. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, selamat bergabung dengan Pray for Cities wilayah Sumatera. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Ia punya rencana
yang terindah bagi kita melalui acara Pray for Cities pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita, terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adapun tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu hidup kekal hanya ada di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap manusia yang hidup di atas dunia ini sadar bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, tidak semua orang akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi sebagian orang akan masuk dalam siksaan yang kekal. Yaitu neraka yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Apa yang menyebabkan orang masuk dalam siksaan yang kekal atau masuk dalam neraka yang kekal? Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosamu. Dosa menyebabkan orang tidak mendapatkan hidup yang kekal. Dosa menyebabkan orang masuk dalam siksaan yang kekal. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak saya bisa memperoleh hidup yang kekal itu? Di mana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal itu? Bapak Ibu, saya mau berpesan kepada setiap kita, jangan mau tertipu, jangan mau dibodohi. Hidup yang kekal tidak dapat diberikan oleh agama. Hidup yang kekal kita tidak bisa dapatkan dari seorang pendeta, bahkan seorang nabi dan rasul sekalipun tidak dapat memberikan kepada seseorang hidup kekal agar orang itu bebas dari siksaan yang kekal. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Semua perbuatan baik itu bagaikan kain kotor. Semua kesalehan manusia bagaikan kain kotor. Sebelum menerima pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu, lalu hidup kekal itu di mana kita bisa dapatkan? Hidup kekal itu bukan karena perbuatan baik kita. Hidup kekal itu kita dapatkan bukan karena terlalu banyak kita berbuat amal. Berbuat baik memang harus, beramal memang harus. Tapi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Amal tidak bisa menyelamatkan kita. Hidup kekal itu adalah anugerah. Hidup kekal itu adalah pemberian cuma-cuma. Titus pasal 3 ayat yang kelima mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan.
Bapak Ibu, kalau kita beroleh hidup yang kekal, bukan karena perbuatan baik kita, namun kita harus berbuat baik. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kita bisa mendapatkan hidup kekal? Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada yang bisa memberikannya kepada seorang pun, kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Agama tidak bisa memberikan hidup kekal. Nabi tidak bisa memberikan hidup kekal. Rasul tidak bisa memberikan hidup kekal. Pendeta tidak bisa memberikan hidup kekal. Hidup kekal hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal ada dalam pengenalan akan Allah yang benar. Hidup kekal akan ada dalam pengenalan akan Yesus. Mungkin saudara berkata, saya sudah mengenal Yesus hanya sebagai utusan. Kalau hanya sebagai utusan saudara mengenal Yesus, maka saudara tidak akan pernah beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa kita perlu mengenal Allah yang benar dan Yesus? Karena Allah itu satu adanya dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu, 1 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Itulah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa ia telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Kalau kita percaya kepada Yesus, bahwa ia telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Firman Tuhan mengatakan, aku berdiri di depan pintu, barang siapa masuk, barang siapa membuka hatinya, maka aku akan masuk. Saudaraku, lewat firman Tuhan ini, Yesus sedang berdiri di depan pintu hati saudara. Ia mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau mendengar, izinkanlah dia masuk di dalam hatimu, maka engkau pada malam hari ini akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Pendeta Ferdinand akan menuntun saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikutilah doa menerima Yesus, maka malam ini juga engkau akan diselamatkan. Kepada Bapak Pendeta Ferdinand, saya persilakan untuk menuntun orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya persilakan. Terima kasih Pak Pendeta Lukas. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita manusia berdosa, kita membutuhkan akan kasih Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, mari kita membuka hati kita. Karena di dalam firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menerima Tuhan Yesus. Kita buka hati kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita ikuti doa saya untuk kita bisa menerima Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu hidup kami. Kami adalah manusia yang berdosa, Tuhan. Kami membutuhkan keselamatan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Hanya darah Tuhan Yesus yang bisa mengampuni kesalahan dosa-dosa kami. Hari ini, masuklah di dalam hati kami Tuhan Yesus. Supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam hati kami. Sehingga hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita sudah menerima Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hidup kita berbeda di dalam menjalani hari lepas hari. Kita akan mendengar lagi tentang kesembuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Boymin Sirait. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand yang telah memimpin kita semua, saudara-saudara, dalam doa pertobatan. Saya percaya Tuhan Yesus menerima kita semua sebagai anaknya, miliknya, saudaraku. Dan kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada malam ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengalami sebuah mujizat, saudaraku. Bagaimana kita bisa mengalami sebuah mujizat? Mungkin saudara sedang berada dalam keadaan sakit hari ini, mungkin sedang terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang datang menyelamatkan kita, tapi Dia adalah juga Tuhan, Sang Penyembuh bagi kehidupan kita. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Lalu ayat ini berkata, saudara-saudaraku, ditemukan bahwa ibu mertua Simon sedang terbaring sakit, demam, saudaraku. Lalu dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa ia pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saudara, saya ingin menyampaikan ada dua kunci bagaimana kita mengalami sebuah mujizat, saudara-saudaraku. Kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi di dalam salib itu, di atas salib itu terjadi sebuah pergantian ilahi. Kematian digantikan dengan kehidupan, penyakit digantikan dengan kesembuhan. Nah, firman Tuhan yang baru kita baca memberikan kita dua kata kunci bagaimana kita mengalami satu mujizat kesembuhan. Apapun penyakit Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun saudara berada hari ini. Mungkin sekali lagi saudara terbaring di rumah sakit atau terbaring di tempat tidur di rumah saudaraku. Mari perhatikan seperti firman Tuhan yang kita baca.
sekali lagi ibu mertua Simon Petrus sedang terbaring sakit karena demam. Ya, sekali lagi saudaraku, sakit apapun yang saudara alami, karena firman Tuhan ini adalah untuk kita semua. Ya, agar saudara dimanapun berada mengalami jamahan Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya, anugerahnya tidak pernah berubah. Nah, agar kita mengalami kesembuhan malam ini, agar saudara mengalami satu mujizat kesembuhan malam ini, saudaraku, ada kata kunci yang kita temukan. Yang pertama adalah dikatakan dalam ayat 30, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka sedang memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Kata kunci yang pertama ada kata memberitahukan, saudara. Makna kata ini sama dengan percaya. Oleh karena Simon sebagai anak menantunya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan, maka mereka memberitahukan keadaan dari ibunya yang sedang sakit demam dan yang sedang terbaring. Saudaraku, percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara dimanapun berada hari ini, mari percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kita harus percaya bahwa Dia berkuasa atas apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Allah yang memberkati kita. Dia adalah Allah yang memulihkan kita. Yang penting adalah saudara percaya. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah Sang Penyembuh dalam hidup saudara. Maka saudara akan mengalami satu mujizat. Yang kedua, yang saya temukan dari ayat ini, pada ayat yang ke-30 itu saudaraku ada kata kunci kedua. Dikatakan ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Kunci pertama tadi adalah percaya. Dan kunci kedua dikatakan memberitahukan. Dalam makna ini pun mengandung kata berdoa. Kita datang kepada Tuhan menyampaikan semua keadaan kita. Kondisi kita, penyakit yang sedang kita alami. Sama seperti Simon menyampaikan tentang keadaan mertuanya yang sedang sakit demam. Saudara hari ini sakit apa? Mungkin saudara sakit kanker, sakit paru-paru, sakit ginjal. Saudara bisa beritahukan malam ini dengan berdoa kepada Tuhan dan berkata, ini penyakitku Tuhan. Dan saya percaya, saudara, apa respon Tuhan saudaraku ketika diberitahukan kepada Yesus tentang kondisi ibu mertuanya. Di ayat 31 ada respon saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita berdoa kepadanya saudaraku, ayat 31 adalah respon dari Tuhan. Dikatakan, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudaraku, ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan tentang kondisi kita, ayat ini katakan bahwa Yesus menghampiri ibu mertua Simon. Saudara, hari ini pun malam ini Tuhan menghampiri saudara kalau saudara percaya. Saudara ketika berdoa Tuhan menghampiri saudara. Bukan hanya menghampiri saudara di tempat di mana saudara berbaring, tapi Yesus yang sama juga akan menjamah kita. Menjamah dengan tangan yang penuh kuasa, tangan yang telah berlobang paku yang menyembuhkan kita. Bukan hanya menjamah kita, ayat ini katakan lalu membangunkan dia. Ini makna adalah kesembuhan terjadi ketika kita datang pada Tuhan dengan percaya sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, menyampaikan semua kondisi kita, keadaan kita, saudara-saudaraku. Ayat ini katakan Yesus menghampiri kita. Malam ini di tempat tidur saudara, di rumah sakit, ketika saudara percaya pada Yesus, ketika saudara berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, menyampaikan kondisi saudara, Yesus akan menghampiri saudara. Dia akan datang di rumahmu. Dia akan datang di tempat tidur saudara yang sedang sakit. Dia akan menjamah paru-parumu yang sakit, ginjalmu yang sakit, atau bagian tubuhmu yang sakit. Di mana malam ini, ketika saudara percaya pada Tuhan,
ketika saudara berdoa kepada Tuhan, bagian tubuh yang sakit akan dijamah oleh Tuhan, dan saudara akan dibangkitkan dari tempat tidurmu, sehingga engkau bisa bangkit menjadi sehat, dan engkau bisa melayani, engkau bisa bekerja, engkau bisa beraktivitas, saudara. Ini satu mujizat yang saudara bisa terima malam ini. Dimanapun saudara berada, bahwa Yesus sangat mencintai saudara sekalian. Yesus sangat mengasihi saudara. Yesus sangat cinta kepada kita semua. Itu sebabnya malam ini saudara-saudara buka hatimu, percayalah pada Tuhan, dan berdoalah, beritahu kondisi saudara. Dan saya percaya Tuhan akan datang kepada saudara dimanapun saudara berada malam ini. Selanjutnya saudara-saudara, malam ini Bapak Pendeta Teddy akan memimpin kita semua, memimpin saudara dalam doa kesembuhan. Buka hati saudara. Saya percaya malam ini akan terjadi satu mujizat yang sangat luar biasa yang akan saudara alami semuanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Teddy selanjutnya untuk memimpin doa kesembuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Teddy. Terima kasih Bapak Pendeta Boymin Sirait yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Saudara berada yang menyaksikan acara ini, dan saat ini dalam keadaan sakit, tumpangkan tangan Bapak Ibu di bagian tubuh yang sakit. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita semua, Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap saudara-saudara yang saat ini di dalam keadaan sakit. Dan mereka percaya bahwa Engkau Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit apapun yang mereka alami malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Mereka mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus. Secara khusus juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena terkena virus COVID-19, Tuhan jamah mereka malam hari ini. Oleh bilur darah Yesus mereka disembuhkan. Mereka dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun malam hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan terjadi bagi setiap saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara dimanapun berada. Cara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yudi. Terima kasih Pak Pendeta Teddy. Saudara yang sakit tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Bagi saudara yang rindu didoakan, baik untuk kesembuhan ataupun persoalan apapun yang saudara alami, saudara dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar saudara. Dan bagi saudara yang telah disembuhkan, saudara dapat menyaksikan kesembuhan saudara dengan menghubungi nomor layanan tersebut. Dan bagi saudara yang telah sembuh dan diberkati Tuhan pada acara hari ini, maka saudara dapat kembali ke gereja saudara masing-masing, jadi kesaksian dan berkat di gereja saudara. Kita akan melanjutkan doa bagi wilayah Sumatera yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Ferdinand, dan kemudian doa bagi bangsa yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Teddy. Saya persilakan Pak Pendeta Ferdinand. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau telah menjamah kami. Dan kami mau berdoa secara khusus buat bangsa kami. Khususnya di Provinsi Sumatera ini Tuhan. Engkau tahu akan keberadaan kami Tuhan. Kami menyerahkan semua para pemimpin-pemimpin kami. Baik sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota. Dalam tugas-tugas mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Sehingga
mereka boleh mensejahterakan Sumatera Utara, Sumatera dalam bagian-Mu Tuhan. Dan kami rindu supaya Engkau senantiasa dipermuliakan dalam aspek kehidupan yang ada di Sumatera ini, baik dalam perkebunan kami, dalam kelautan kami, usaha dalam pertanian kami. Tuhan memberkati, sehingga kami boleh merasakan kepemimpinan dari para pemimpin-pemimpin kami, boleh membawa Sumatera menikmati kesejahteraan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Sumatera ini ke dalam kuasa-Mu. Baik generasi tua, generasi muda, bahkan anak-anak sekalipun. Engkau memberkati, melindungi mereka dari segala serangan-serangan virus corona. Sehingga Engkau senantiasa dipermuliakan. Engkau membawa kami untuk menikmati akan hidup ini dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan permohonan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang terus campur tangan di dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami mohon Tuhan memberikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dalam mereka menjalankan pemerintahan yang ada. Kami serahkan para menteri, biarlah mereka tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang terus memberkati bangsa ini. Dari perkebunan, perikanan, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah tanah di bangsa ini subur, rakyatnya makmur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan berikan mereka kesehatan dalam menjalankan tugas. Berikan mereka sukacita, damai sejahtera untuk mereka melaksanakan tugas dengan baik dan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk para dokter, para tim medis yang mereka merawat saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Tuhan beri mereka kekuatan kesehatan. Tuhan Yesus melindungi mereka dalam menjalankan tugas. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Ferdinand dan juga Pak Pendeta Teddy yang telah memimpin kita di dalam doa. Saudara, kembali saya menyampaikan, bagi saudara yang rindu didoakan, baik untuk kesembuhan ataupun persoalan apapun yang saudara alami, saudara dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar saudara. Dan bagi saudara yang telah disembuhkan, saudara dapat menyaksikan kesembuhan saudara dengan menghubungi nomor layanan tersebut. Dan bagi saudara yang telah sembuh dan diberkati Tuhan pada hari ini, maka saudara dapat kembali ke gereja saudara masing-masing, jadilah kesaksian dan berkat di gereja saudara. Kita akan menutup ibadah Pray for Cities online pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan juga kesembuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Khusus kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Biarlah saling mengasihi dan pakailah Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa ini. Kami sungguh bersyukur. Kami akan menutup akan ibadah Pray for Cities online pada malam hari ini. Tapi biarlah kasih karunia Allah melimpah atas tiap-tiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita sudah menyelesaikan acara Pray for Cities online pada malam hari ini. Saat ini kita sama-sama dalam situasi stay at home. Mari kita taati peraturan pemerintah bagi kita. Kita stay at home, jika harus keluar rumah, kita menggunakan masker. Senantiasa mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, dan selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa pemerintah adalah yang Tuhan telah tetapkan untuk memimpin bangsa kita bagi kesejahteraan kita bersama. Karena itu, mari kita taati bersama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita kembali dapat menyaksikan acara Pray for Cities online pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah untuk Pray for Cities online wilayah Bali, Nusa Tenggara. Dan kemudian akan dilanjutkan pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk Pray for Cities online. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Saya Seri Meniara Boru Pasaribu dari tinggalnya di Duri. Saya mengalami sakit tangan kanan sudah selama lebih 1 tahun. Tangan saya pas saya tidur berbaring ke kiri tidak boleh lagi diangkat. Mengangkat yang berat sedikit tidak bisa lagi. Saya sudah pergi ke puskesmas, ke dokter. Katanya saya asam urat. Jadi saya berkusut, tidak akan sembuh. Tapi saya ada KKR pas datang ke Jeruk Manis Sebanga, saya datang ke sana. Pada saat itu tangan saya mulai ngilu lagi. Saya disuruh Bapak Pendeta ke depan berdoa supaya didoakan penyakit saya maju ke depan. Pada saat saya mau berdoa, tangan saya kambuh. Pikiran saya, Tuhan, sembuhkan tangan saya. Mungkin saya akan lumpuh pikiran saya. Rupanya Tuhan Yesus itu baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam ini seorang ibu disembuhkan. Dia datang mengalami sakit Inang Boru Pasaribu. Tapi setelah mengikuti acara Pray for Duri dan setelah didoakan, Inang ini mengalami kesembuhan. Tangannya sudah bisa digerakkan. Siapa yang menyembuhkan Inang? Yesus. Tuhan Yesus beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Saya bangga punya Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu masih ada bagiku. Sekarang tangan saya sudah bisa mengangkat yang berat, ke belakang pun bisa, ke samping pun bisa.